Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan evaluasi hasil dan proses pembelajaran matematika. A. Pengertian evaluasi. Menurut Oimar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru. Menurut Norman E. Groundlot, evaluasi adalah suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan belajar mengajar dan efektivitas dari pencapaian tujuan instruksi yang telah diterapkan. Menurut Edwin Won dan Gerald W. Brown, evaluasi pendidikan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. B. Tujuan evaluasi. Yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Yang keempat, memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Dan yang keenam atau yang terakhir, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. C. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi terdiri dari 6. Yang pertama, fungsi eduktif. Yang kedua, fungsi institusional. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Yang keempat, fungsi administratif. Yang kelima, fungsi kurikuler. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu fungsi manajemen. D. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi terdiri dari 5. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, objektif. Dan yang terakhir, praktis. E. Syarat penyusunan alat evaluasi. Terdiri dari yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, praktikabilitas, dan yang terakhir, normalitas. F. Teknis evaluasi. Teknik evaluasi terdiri dari 2. Yang pertama, teknik non-tes, dan yang kedua, teknik tes. Teknik tes adalah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Nah, sedangkan teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik.